Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Fatul Muzahidah pada Learning Journal MPK Kualitatif. Pada video ini saya akan membahas review pertemuan hasil pembelajaran yang telah kami lakukan, yakni tentang penelitian komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Nah, perlu kita ketahui, komunikasi kelompok itu interaksi antara orang-orang dalam kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok ini biasanya melingkupi dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan. Nah, selain itu ada juga fungsi dari komunikasi kelompok, yakni hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan terapi. Selanjutnya, ada pengertian dari komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merujuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Jadi, komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam organisasi tertentu. Nah, di dalam komunikasi organisasi terdapat beberapa fungsi. Yang pertama sebagai fungsi pengawasan, yang kedua sebagai fungsi motivasi, yang ketiga sebagai fungsi pengungkapan emosi, dan yang keempat sebagai informasi. Nah, komunikasi antar kelompok dan organisasi ini sangat berkaitan dikarenakan komunikasi organisasi dapat terjadi melalui komunikasi kelompok juga. Selanjutnya, ada pemrosesan informasi dan bagaimana proses komunikasi dapat dibentuk dari hasil organisasi. Yang pertama itu dari pemilihan media komunikasi yang tepat. Jika pemilihan media komunikasi yang tidak tepat, maka kemungkinan pesan yang disampaikan juga akan tidak efektif. Lalu ada perkembangan pendekatan dalam komunikasi organisasi, yakni pendekatan interpretatif dalam komunikasi organisasi, pendekatan kritis dalam komunikasi organisasi, dan peralihan dari pendekatan positivis ke interpretatif dan kritis. Selanjutnya, ada perkembangan riset dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada era persiapan dari tahun 1990 sampai tahun 1940, yang dimana komunikasi dan institusi publik, politik, ada peran komunikasi dalam kehidupan, serta analisis sosial psikologi dalam komunikasi. Yang kedua ada era identifikasi dan konsolidasi pada tahun 1940 sampai 1970, ada era kedewasaan dan inovasi di tahun 1970 sampai tahun 1990. Yang keempat, ada era digital dan globalisasi pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Dan yang terakhir, ada era tren kontemporer dari tahun 2000 hingga sekarang, di mana tren era kontemporer ini berisi globalisasi dan keragaman budaya, struktur organisasi yang fleksibel, serta fokus pada budaya organisasi dan keterlibatan karyawan. Tentu saja ada berbagai hambatan dari komunikasi organisasi, seperti hambatan fisik, hambatan psikologi atau manusiawi, ada hambatan sosial budaya, hambatan linguistik, hambatan teknik, hambatan meluber informasi, dan hambatan literasi digital atau yang biasa disebut dengan noise ya hambatan ini. Jadi hambatan-hambatan yang membuat komunikasi organisasi ini tidak dapat diterima dengan baik. Tetapi ada cara untuk menghilangkan hambatan tersebut, yakni dengan cara membuat tulisan, terus juga membuat pemberitahuan akan tenggat waktu,
Terus juga bisa dengan cara mendengarkan orang lain, lebih fokus dengan tujuan, mengikuti pelatihan, adakan pertemuan tatap wajah, hilangkan pembatasan yang hierarki, membangun komunikasi yang efektif dalam prioritas, serta belajar dari komunikasi yang lalu. Tentunya hambatan-hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tadi. Tujuannya agar komunikasi dalam organisasi ini bisa berjalan lebih baik lagi dan organisasinya bisa maju ke depannya. Selain yang sudah dijelaskan tadi, karena ini mengarah ke penelitian, jadi kami juga mempelajari tentang teori komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama ada teori interaksi simbolik atau symbolic interactionism. Jadi teori simbolik ini menekankan bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial antar manusia. Contohnya seperti di pondok pesantren, santri belajar memahami simbol-simbol religius atau bahasa keagamaan melalui interaksi dengan kiai. Yang kedua, ada teori sense-making atau penciptaan makna dalam organisasi. Jadi, teori sense-making ini mengacu pada bagaimana individu dalam organisasi berupaya memahami kejadian atau perubahan melalui proses komunikasi. Contohnya, kita ambil lagi dari lingkungan pesantren. Saat terjadi perubahan metode pengajaran, santri dan kiai bersama-sama berupaya memahami dan menyesuaikan diri melalui diskusi, nasihat, dan pengalaman kolektif. Tentunya hal ini dilakukan agar semua itu berjalan dengan lebih baik ke depannya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.